Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Diri Ustaz. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah Darul MTS Muhammad Jamaah, yang sama-sama kita hormati juga para dewan guru yang sempat hadir pada kesempatan Perayaan Maulid Nabi besar kita Muhammad SAW pada pagi hari ini. Siswa-siswi MTS SMA Darul Ihsan Belum yang juga kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmat dari Allah lah kita bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk memperingati kelahiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah sebagai bentuk rasa senang dan syukur kita kepada Allah karena telah mengutus seorang Nabi yang dengan berkat beliau lah kita bisa mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa mengenal siapa yang menjadi Tuhan kita. Kedua kalinya salawat serta salam kita mesti aturkan kehadiran di dalam alam Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan pengajaran kepada manusia yang semula tidak mengenal Tuhannya, yang semula tidak mengetahui siapa yang menghidupi dan memberi rezeki kepada manusia, menjadi mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siswa-siswi yang kami banggakan, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba membacakan apa yang ditulis oleh guru dari guru kami, yakni Maulana Syekh As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani dalam kitab beliau Haulal Ihtifal bi Dzikril Maulid Syarif. Jadi Sayyid Muhammad ini adalah guru dari guru kami, yang dimana Sayyid Maliki itu adalah guru juga dari guru-guru kami. Jadi ada hubungan di antara kami dengan beliau. Oleh sebab itu kami akan langsung saja membacakan apa yang beliau tulis dalam kitab beliau tersebut, yakni kitab Haulal Ihtifal bi Dzikril Maulid Syarif. Kitab ini memang secara khusus beliau tulis sebagai bentuk pengajaran untuk melawan paham-paham yang sekarang ini lagi marak, yang membid'ahkan Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi kitab ini beliau memang khusus untuk mengarah, untuk melawan pemahaman seperti itu, yang dimana banyak pemahaman sekarang melawan kita untuk senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Oleh sebab itu langsung saja kami baca. Beliau menulis di sini, Innal ihtifala bil maulidin nabiyyi syarif ta'birun 'anil farhi was surur bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya perayaan Maulid seperti yang kita adakan pada pagi hari ini adalah sebagai gambaran atau sebagai bentuk rasa senang, rasa suka, rasa gembira kita terhadap kelahiran dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menarik di sini beliau mengatakan wa qadin tafa'a bihil kafirun. Dengan senang terhadap kelahiran Nabi Muhammad tersebut, orang kafir pun akan mendapatkan manfaat. Perhatikan, ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa bahkan orang kafir pun, orang yang tidak beriman pun, orang yang selalu melawan Nabi pun, kalau dia senang dengan kelahiran Nabi Muhammad, itu akan bermanfaat untuknya. Kenapa beliau sampai berani mengatakan waqadin tafa'a bihil kafir? Bahkan dengan senang terhadap kelahiran Nabi Muhammad tersebut, orang kafir pun akan mendapatkan manfaatnya. Beliau di sana melanjutkan,
faqad jaa fil Bukhari annahu yukhaffafu an Abi Lahab kulla yawmin isnain. Sudah ada keterangan dalam Sahih Bukhari bahwasanya Abu Lahab. Apakah kalian mengenal Abu Lahab? Tahu Abu Lahab? Siapa Abu Lahab? Paman Nabi yang selalu menentang perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Lahab itu pekerjaannya adalah menentang dakwah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yukhaffafu an Abi Lahabin kulla yaumil isnain. Abu Lahab itu selalu diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin. Kenapa Abu Lahab tersebut diringankan siksanya pada hari Senin? Bisababi ittihi li Suwaibata jariyatihi lamma basyarathu bi miladatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Lahab itu yang kafir tersebut yang selalu menentang perjuangan Nabi Muhammad SAW diringankan siksanya setiap hari Senin dengan sebab dia memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah. Siapa nama budak Abu Lahab yang dia merdekakan? Suwaibah. Kenapa Suwaibah dia merdekakan? Ketika Suwaibah tersebut memberikan kabar gembira kepada Abu Lahab bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah lahir. Jadi ketika Suwaibah melapor ke Abu Lahab, dia mengatakan bahwa keponakannya sudah lahir. Saking senangnya Abu Lahab, dia memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah. Itulah yang menjadi sebab setiap hari Senin sampai hari kiamat Abu Lahab tersebut diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab apa? Dengan sebab Abu Lahab tersebut senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita pikirkan, kalau sekelas Abu Lahab yang seumur hidupnya kerjaannya adalah menentang dakwah Nabi Muhammad, dengan senang hatinya dia bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad, lalu Allah meringankan siksanya setiap hari Senin. Lalu bagaimana dengan kita yang beriman kepada Nabi Muhammad? Bagaimana? Itu yang kita pikirkan. Sehingga ini adalah sebagai bentuk penolakan terhadap pemahaman-pemahaman yang mengatakan bahwa Maulid Nabi itu bid'ah. Mungkin karena beliau tersebut tidak mengetahui apa isi dari Maulid Nabi tersebut. Dan di sini sudah nyata kisahnya bahwa sekalipun orang kafir mendapat manfaat terhadap karena senang terhadap kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan di sini kami juga akan membacakan sebuah syair. Beliau yang menulis sebuah syair dari Al-Hafiz Syamsuddin Muhammad bin Nasiruddin Ad-Dimashqi. Jadi beliau menulis syair ini juga sebagai bentuk penguatan terhadap apa yang beliau sampaikan di atas. Jadi bunyi syairnya adalah idza kana hadzal kafirun ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada hatta annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada faman dhannu bil 'abdi alladhi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Coba diperhatikan bait syair ini, idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu. Kalau orang yang kafir ini, maksudnya di sini adalah Abu Lahab, ja'a dhammuhu, yang penghinaannya sudah ada keterangannya, bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Di dalam Al-Quran kan surah apa namanya itu? Surah Al-Lahab. Sudah jelas keterangan tentang penghinaan Abu Lahab. Bahkan sudah ada satu surah yang menjelaskan tentang penghinaan terhadap Abu Lahab. Bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Di dalam surah Tabbat yada Abi Lahab itu di sana dijelaskan fil jahimi mukhallada. Di dalam neraka jahim dia akan kekal selamanya. Hatta annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada. Ada juga datang keterangan bahwa di dalam hadis ini keterangannya bahwasanya setiap hari Senin selama-lamanya yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada. Dia akan diringankan siksanya dengan sebab lis-sururi bi ahmada, karena senang terhadap kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman dhannu bil 'abdil ladzi kana umruhu
bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Nah sekarang coba pikirkan bagaimana perkiraan Anda. Syair ini mengatakan bagaimana pendapatmu, bagaimana perkiraanmu terhadap orang yang sepanjang umurnya selalu senang dengan Nabi Muhammad, beriman dengan Nabi Muhammad, mengikuti pengajaran Nabi Muhammad, wa mata muwahhida, dan matinya dalam memegang tauhid. Jadi beliau di sini membandingkan kalau sekelas Abu Lahab saja yang hidupnya menentang Nabi Muhammad dalam keadaan kafir, tapi karena senangnya terhadap kelahiran Nabi Muhammad dia diringankan siksanya. Lalu bandingkan dengan orang yang beriman, hidupnya selalu mengikuti petunjuk Nabi Muhammad, beriman dengan Nabi Muhammad, bagaimana? Jadi ini adalah salah satu dari dalil tentang kebolehan maulid yang beliau sampaikan dalam kitab beliau. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, dan terima kasih atas bimbingan dari para guru kami. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Semoga Allah selalu membimbing kita, memberikan taufik hidayah, wilayah, rahmat dan maghfirah kepada kita semua. Marilah kita berdoa semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini benar-benar tercatat sebagai amalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.